dibuka ada ini dari Seto, Ya. bukan nanti baru Pak Tongam ya. Ya. Oke, siap. Mungkin bisa langsung dibuka sambil kita menunggu yang lain karena kalau kita nunggu yang lain nggak berjalan-jalan anunya, acaranya ya. Pembukaan Oke. dari Pak Yudi dulu aja dulu mungkin. Enggak apa-apa, langsung aja. Karena kan saya sekarang ini sebagai pembelajar. Saya mau belajar sama Kak Seto, Pak Tongam, Bu Adriani, Pak Pambudi, Pak Wilson, Bu Margaret, Pak Roni, Mbak Erni. Saya ini siapkan kertas ikut Kak Seto kalau acara konus pasti tidak jauh dari kertas dan pulpen. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Yudi yang secara konsisten selalu menyelenggarakan forum pembelajaran untuk kita semua. Saya pribadi, Kak Seto, Pak Tongam, saya belajar banyak sekali di konus ini. Terima kasih Kak Seto yang sudah senantiasa membimbing kita semua. Terima kasih untuk Bu Erni yang sangat rajin untuk telaten menghubungi kita semua setiap acara ini. Terima kasih Pak Wilson, Pak Pambudi, Bu Margaret, dan tentunya terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Tongam L. Tobing yang sudah meluangkan waktu untuk bersama kita hari ini untuk membahas satu topik yang sekarang sedang hangat nih Pak Tongam, dan kita semua sangat concern ya. Makanya tadi saya katakan Pak Tongam ini perannya luar biasa nih untuk mengamankan industri jasa keuangan di Indonesia. Fintech ilegal. Nah, apa itu fintech ilegal? Bagaimana kita mewaspadainya? Bagaimana kita bisa menghindarinya? Hari ini kita sungguh mendapat kehormatan untuk bisa mendengarkan langsung dari ahlinya, Bapak Dr. Tongam Loman Tubing, yang saat ini posisinya adalah Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan di OJK, yang tugasnya adalah mengkoordinasikan Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan penanganan investasi yang ilegal. Sebelum di OJK, Pak Tongam juga berkarir di Bank Indonesia sejak tahun 94 hingga 2012. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S2 di University of Melbourne dengan gelar LLM. Nah, tanpa memperpanjang waktu, sebelum kita mulai, mohon kesediaannya Kak Seto untuk memberikan kita pencerahan sebelum kita mulai sesi pembelajaran kita dengan Bapak Dr. Tongam Tobing. Kak Seto, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Ya, yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Dr. Tongam Tobing, SHLLM, selaku Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kemudian juga yang kita hormati kakak kita, ya, guru saya juga, Kak Yudi Ananta, founder dari Konus. Kemudian juga Ibu Andrini Surono, founder Executive Coach Indonesia. Ibu Andriani ya. Adriani, terima kasih Pak. Oh, Adriani, mohon maaf, Ibu Adriani ya. 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 Kemudian Bapak Pambudi Raharja, Head of Internal Audit dari PT InnoCycle Technology Group, TBK. Kemudian juga ada Pak Roni Chandra, kemudian Ibu Erni, dan mungkin Pak Wilson, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak tampak di layar saya. Ini suatu topik yang memang sangat menarik. Kalau kita pernah dengar beberapa orang, ada yang kemudian bunuh diri, ada yang kemudian membakar, bahkan dibakar ya, di Tulungagung tewas bunuh diri juga. Kemudian di Tapanuli Utara tewas dibakar akibat pinjol. Kemudian ada lagi kasus di Wonogiri juga nekat bunuh diri, dan banyak kasus-kasus. Ya, saya yang sudah kepengen juga pinjam-pinjol juga karena pandemi ini keuangan juga seret ya. Tapi saya takut saya jadi bunuh diri, maka saya begitu ada topik ini saya harus belajar, saya harus mendengarkan.
karena sangat penting sekali. Juga mungkin beberapa teman juga saling berdiskusi gimana caranya ya, karena ya pinjol ada yang yang ilegal ya. Nah ini tentu sangat berbahaya sekali. Mungkin juga karena kita sekarang ini juga situasinya butuh dana cepat, kadang-kadang syarat pinjaman yang harus pakai sertifikat dan sebagainya. Nah, bagaimana mengenai dinamika dari pinjol ini tentu sangat menarik sekali. Saya ajak Ibu dan Bapak sekalian untuk fokus mendengarkan paparan yang mungkin kalau kuliah bisa 2-3 semester ya ini, tapi hanya dalam berapa menit saja atau berapa jam saja kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah pinjaman online yang sering memancing kita, apalagi bagi kita yang memiliki senang ngemol atau ngemil tapi bukan ngomel ya. Biasanya ini pengen segala semuanya dibeli pada saat-saat sekarang. Nah, tentu harus berhati-hati untuk bermain dengan tawaran-tawaran yang kadang-kadang membuat kita sangat mudah terpikat untuk meminjam dari pinjol-pinjol ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira tidak berpanjang waktu. Dengan segala hormat, kami serahkan waktu untuk Bapak Dr. Tongam Tobing, SHLLM, untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Saya akan jadi murid yang setia mendengarkan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Seto atas pembukaannya. Saya Adriani Surono akan jadi host dalam acara ini dan saya akan didampingi oleh Bapak Pambudi Raharja ya. Untuk menjadi host dalam acara malam hari ini. Sebelumnya dari Pak Pambudi silahkan untuk memberikan beberapa sambutan pembuka, Pak Pambudi. Oke, terima kasih Bu Adriani Surono. Hari ini topiknya sangat menarik ya, tentang fintech ilegal kalau saya dengar ya tadi. Apalagi saat ini juga banyak teman-teman di lapangan, banyak yang dalam kondisi pandemi COVID ini banyak yang kena PHK dan kemudian menggunakan fasilitas ini. Jadi banyak baru dengar, terus kemudian ada yang ilegal dan ilegal, dan kita nggak tahu mana yang betul-betul legal atau ilegal. Dan tentunya dengan paparan nanti dengan Bapak Dr. Tongam L. Tobing, SHLLM, tentu akan memberikan pencerahan buat kita sehingga kita lebih hati-hati untuk tidak terjerumus ke hal-hal tersebut. Untuk waktu dan tempat silakan Pak Tongam untuk menyampaikan paparannya. Silakan, terima kasih Pak Pambudi. Langsung ke saya Bu ya, Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Pak Seto, Kak Seto. Ini Kak Seto ini saya sejak kecil sudah ikut menonton di TVRI dulu, satu-satunya TV di Indonesia, dan satu kehormatan tentu saya bisa walaupun tidak berbicara langsung ya bisa bertemu dengan Kak Seto. Ini kehormatan yang sangat apresiasi sekali atas prestasi Kak Seto membangun imajinasi anak-anak tentunya. Ibu Adriani, Pak Yudi, Bu Erni, kemudian Pak Roni, Pak Wilson, dan ada rekan kami di sini Ibu Margaret yang bantu nanti untuk menayangkan materi. Dan saya rasa kami nanti akan sampaikan ada beberapa materi, 4 halaman mungkin, tapi yang paling banyak nanti kita diskusi saja ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman khusus mengenai pinjol ini yang mungkin tidak kami ketahui, tapi bisa jadi memang menjadi topik diskusi yang menarik saat ini. Kalau kita lihat saat ini mengenai pinjol ini menarik sekali. Banyak yang mengatakan pinjol ini menyengsarakan. Apakah benar atau tidak? Kita lihat faktanya. Saat ini ada pinjol yang legal, berizin. Seperti dikatakan Pak Kasito tadi, ada 103 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berizin di OJK, pinjol. Dan pemberi pinjaman saat ini ada 809.000 orang dengan jumlah
penerima kredit atau debitur 73 juta lebih. Outstandingnya saat ini 29 triliun dan total dana yang disalurkan sudah mencapai 295 triliun. Dari data ini kita menarik kesimpulan bahwa memang pinjol ini dibutuhkan masyarakat. Dibutuhkan masyarakat untuk menjembatani kebutuhan dana yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal. Pergi ke bank tidak mengkebel, ke perusahaan pembiayaan juga tidak dapat dana, ke pergadaian tidak ada barang yang dijaminkan, ada pilihan dipinjol. Tetapi dia menjadi masalah kalau masuk ke pinjol ilegal. Nah, ini menyengsarakan. Kita lihat ciri-cirinya. Cirinya ya tidak terdaftar, kemudian atau tidak berizin, kemudian pinjaman itu sangat mudah. Hanya dengan fotokopi KTP dan foto diri, pinjaman dapat. Tetapi risikonya bunganya tinggi, fee-nya tinggi, jangka waktunya rendah. Kita minjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Bayangkan langsung dipotong 40%. Bunganya yang pada perjanjian pertama kita dijanjikan hanya 0,5% per hari, bisa menjadi 4% per hari. Jangka waktunya yang pada perjanjian aplikasinya kita isi dan disetujui pada saat itu 90 hari, ternyata setelah jadi hanya 5 hari. Bayangkan siapa yang bisa bayar utang 5 hari. Gajiannya, ya ini yang mendorong masyarakat kita minjam-minjam terus, karena belum gajian. Dan yang paling membahayakan itu adalah mereka ini, pelaku pinjol ilegal ini, selalu meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Malah petakannya di sini. Jadi semua data dan kontak di HP ini menjadi alat teror dia nanti pada saat kita tidak mampu memenuhi kewajiban kita membayar, dia akan melakukan teror, intimidasi, pelecehan kepada semua kontak di HP itu. Ini sangat menyakitkan tentunya. Kadang-kadang kita foto-foto kita juga di crop dengan wajah kita dengan gambar yang tidak senonoh, yang sangat membuat mental kita down. Makanya tadi mungkin ya orang yang seperti ini banyak juga yang mencari jalan keluar ya. Ada beberapa yang mencari jalan keluar sendiri, tidak tahan karena terjebak. Ini sangat berbahaya. Dan ini menjadi perhatian kita kepada masyarakat, jangan sembarangan memberikan akses pada kontak HP. Karena kekuatan dari pinjol ilegal ini di kontak HP. Ada 1000 kontak HP di situ, dia semua dapat teror. Kalau cuma kontak HP kita yang dia tahu, ya nggak apa-apa, diteror sendiri ya, enak kan gitu kan. Tetapi ini semua loh, ada mertua kita di situ, ada pimpinan perusahaan kita di situ, ada tokoh-tokoh agama yang kita segani, mempermalukan kita. Nah, kenapa marak pinjol ilegal ini? Kita lihat dari dua sisi, dari pelaku dan masyarakatnya. Dari pelakunya tentu saat ini dengan teknologi digital, siapapun tidak bisa menghentikan orang atau melarang orang melakukan mengunggah aplikasi, situs, atau mengirim SMS kepada masyarakat, atau menawarkan di media sosial. Ini tantangan yang besar. Teknologi digital saat ini disalahgunakan oleh orang-orang untuk menawarkan ini. Kemudian juga banyak sekali servernya di luar negeri. Ini menawarkan pinjol di Indonesia. Mereka itu yang menjadi perhatian kita sudah membentuk ekosistem sendiri. Jadi karena mereka ini sangat besar pasarnya di Indonesia, mereka juga pada saat memberikan pinjaman sudah menggunakan jasa scoring. Dan juga dalam rangka penagihan menggunakan jasa tenaga penagih. Makanya beberapa waktu lalu kita lihat ada tenaga penagih yang ditangkap oleh Polri karena melakukan kerjasama dengan pinjol ilegal. Ini dari pelakunya. Kemudian dari sisi masyarakat ini bisa kita lihat dari dua sisi tentunya. Yang pertama karena memang tingkat literasi rendah, pada saat mereka butuh uang, ada link di SMS, diisi, kemudian dikirim dan dapat pinjaman, mereka terjebak karena tidak tahu. Ini sasaran yang utama bagi kita untuk melakukan edukasi. Tetapi ada kelompok yang kedua, masyarakat kita yang memang sudah tahu dia itu ilegal, tapi pinjam di mana-mana nggak dapat, di mertua udah dimarah-marahi, di tetangga juga udah seringan nggak bayar, dia terpaksa karena kebutuhan-kebutuhan di pinjol ilegal ini adalah kebutuhan mendesak yang memang hanya 500.000 sampai 1 juta rata-rata. Nah, oleh karena itu dia masuk ke sana. Ini kita lihat dari beberapa bukti di mana ada masyarakat yang terjebak di 10 pinjol, 20 pinjol, bahkan ada seorang ibu terjebak di 141 pinjol. Ini sangat mengerikan. 141 pinjol. Jadi kalau kita lihat
pengaduannya ke kami yang ibu ini, dia hampir bunuh diri juga memang, dan dia menerima telepon dari pinjol ini 250 telepon per hari. Nah, memang ini sangat untung HP baterainya bagus kan gitu kan, bisa nerima terus gitu. Ini jadi memang ini menjadi perhatian di kita. Dan juga ada perilaku di masyarakat kita yang melakukan pinjaman untuk memenuhi keinginan, besar pasak dari tiang. Ini juga harus berubah perilakunya. Jadi di samping tadi tingkat literasi kita tingkatkan, tapi perubahan perilaku masyarakat juga dong. Jadi belum tentu kita literasi 100 orang, belum tentu semuanya itu oke-oke aja. Enggak, ada orang-orang tertentu yang memang ya enggak sama juga, pasti ada penjahatnya di situ gitu. Ini jadi jangan sampai memang gara-gara satu orang ini atau dua orang ini yang selalu masuk ke pinjol ilegal menjadi perhatian. Nah, apa yang kita lakukan Satgas Waspada Investasi di dua upaya tentunya, ada pencegahan dan penanganan. Di pencegahan kita secara masif melakukan edukasi ke masyarakat. Sangat banyak kita lakukan sosialisasi, webinar melalui media massa. Kemudian kita juga melakukan layanan masyarakat melalui MRT, KAI, dan Transjakarta. Kalau Bapak Ibu contohnya dari Surabaya ke Jakarta naik KAI, itu ada iklan layanan masyarakat Satgas di kereta api. Jadi kita sampai masuk ke sana. Kami juga menyebarkan SMS waspada pinjol ilegal melalui 7 operator selama 4 hari dan bisa menjangkau 28 juta nomor HP. Tapi memang karena ini gratis, ya kita di kuota. Nah, jadi karena kita memang tidak punya anggaran untuk ini, memang sangat sulit. Dan yang MRT, KAI, dan Transjakarta pun gratis. Dan kita juga kerjasama dengan Google, dan Google sudah mengumumkan bahwa semua aplikasi di Google Play Store yang terkait dengan pinjaman harus mendapatkan izin dari OJK. Di penanganan kita melakukan rapat, tentunya kita hentikan kegiatannya, kemudian kami umumkan ke masyarakat, kami blokir, dan setiap hari kita melakukan cyber patrol dengan Kominfo. Jadi setiap hari. Jadi setiap hari kita blokir. Nah, ini penjahat-penjahat ini memang kita blokir hari ini, ganti nama besok, bikin baru lagi gitu, berkejaran terus. Jadi kalau dikatakan di mana pemerintah ini kok masih lanjut, ya itulah kemajuan digital itu. Tidak akan bisa kita lakukan seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah dari sisi demand-nya. Ini kan supply demand ini. Supply-nya ada karena demand-nya ada. Kita melalui edukasi masyarakat kita. Karena mereka ini masih ada, pasarnya ada. Pasarnya ini masyarakat. Masyarakatnya ini kita edukasi tentunya. Tentu bukan hanya edukasi, nanti kita lihat ada beberapa yang strategi kita nanti. Kemudian kami menyampaikan lapor informasi kepada kepolisian dan juga kami meminta perbankan dan penyedia jasa pembayaran untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal. Karena urat nadi dari pinjol ilegal ini adalah jasa pembayaran, transfer dana. Tapi mereka ini sangat licik. Mereka tidak menampilkan diri sendiri untuk menjadi nasabah di perbankan atau di jasa pembayaran, tapi mereka itu berada di balik. Ada yang berkedok agregator, ada berkedok koperasi, ada yang berkedok PT. Nah ini, sehingga mereka bisa membuka rekening di perbankan contohnya. Kemudian tipsnya kami sampaikan kepada masyarakat, sangat mudah sebenarnya. Kalau meminjam secara online, kita punya 4 tips. Yang pertama, pinjam hanya pada fintech lending yang terdaftar di OJK. Daftarnya ada di website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Ada 103. Di luar 103 ilegal. Kalau ada SMS menawarkan pinjol ilegal, kalau ada media sosial menawarkan pinjol ilegal, itu kita intinya seperti itu. Dan kami minta masyarakat untuk meluangkan waktu lah 2-3 menit ngecek kalau saya download aplikasi ini terdaftar nggak di OJK. Kalau nggak, jangan di-download. Karena pada saat kita download, dia akan akan sangat-sangat berbahaya bagi kita tentunya. Kemudian yang kedua, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama. Apabila utang lama tidak mampu dibayar, jangan gali lubang tutup lubang. Lubangnya akan semakin besar, pasti akan makin gagal. Nah, ini juga pendidikan ke masyarakat kita. Kemudian pinjam untuk kepentingan produktif untuk mendorong ekonomi keluarga tentunya. Dan keempat, sebelum meminjam, pahami dulu manfaatnya, risikonya, dan kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Nah, ini. Kemudian juga kami menyampaikan tips kalau ada masyarakat yang sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal, jangan sampai menyakiti diri, ngambil jalan pintas. Ini tipsnya. Jadi ini tips ini menjadi obat bagi mereka agar tidak
melakukan tindakan-tindakan menyakiti diri tentunya. Yang pertama, lapor ke kami melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id untuk kami lakukan pemblokiran dan pengumuman masyarakat. Kemudian, apabila sudah jatuh tempo, pada pinjaman pertama jangan coba-coba tadi, lubang tutup lubang. Cukup di situ. Karena ini mafia. Pinjol ilegal ini mafia. Pada saat kita pinjam di A, kita nggak mampu bayar, dia akan sarankan kita, Bu, Pak, pinjam di B ya untuk membayar kami. Padahal B itu ya dia juga. Kemudian, kadang-kadang juga kita nggak minjam tapi ditransfer dana di kita. Karena data itu sudah diperjualbelikan. Kesalahan siapa? Ya kecerobohan kita sebenarnya. Kita kok memberikan data, kontak, dan semua data-data rekening kita kepada dia. Ini juga menjadi masalah. Nah, ini. Jadi kita hentikan semua pinjaman. Kemudian apabila sudah dapat teror ini, penting. Blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Bisa ratusan nomor. Seperti kita lihat pada saat penangkapan di Barreskrim, ada ratusan nomor dan semua terregister. Nah, ini juga hebat juga memang pelaku-pelaku ini. Kemudian kita mengirim pemberitahuan ke seluruh kontak HP kita untuk mengabaikan teror itu. Nah, ini penting untuk menyelamatkan diri kita tentunya, supaya jangan malu kita. Kemudian lapor polisi, karena teror, intimidasi, pelecehan ini adalah tindak pidana. Dan kalau masih teror, kita lampirkan laporan polisi, sudah proses hukum. Dan yang keempat tentunya kita minta jangan pernah lagi akses ke pinjol ilegal. Kita lihat selanjutnya data pinjol ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Sejak tahun 2018 sudah 3.784 yang kita hentikan, kita blokir. Bayangkan Bapak Ibu. Yang legal 103, yang ilegal 3.784 dan masih ada penawarannya di masyarakat kita. Masih ada. Masih ada yang melalui SMS, melalui media sosial. Itu juga masih marak. Jadi memang sangat tidak mungkin ya, sama seperti contohnya pencuri ya, pencuri ditangkapi, pencuri terus ditangkapin, tapi pencuri kok masih ada, gitu. Ada satpam sepeda motor di samping pos satpam hilang juga. Nah ini juga menjadi kok bisa? Pertanyaan itu persis sama seperti ini, kok masih ada pinjol ilegal? Ya persis seperti itu, karena ada niat jahat orang, ada niat jahat, ada modus-modus orang, berbagai cara dilakukan. Jadi kita berantas bukan berarti nol, ya nggak mungkin, karena masih ada penjahat-penjahat di sana. Nah itu. Jadi kalau diharapkan contohnya pinjaman online ilegal nol. Nah, ini memang harus apa ya? Yang sudah kuat keagamaannya lah mungkin ya. Tapi ini jadi pertanyaan kita di situ, pernyataan kita di situ. Tidak mungkin. Bukan kita pesimis, tapi fakta. Kejahatan itu pasti ada. Nah, yang paling banyak itu tahun 2019 sebenarnya yang kita blokir sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi. Pandemi itu di 2020, 2021 menurun dan saat ini 2022 masih ada 250 kita blokir. Dan kita lihat dari beberapa sampel banyak sekali berada di luar negeri. Ada 44% itu yang tidak ada ketahui servernya karena dia bukan web base atau aplikasi base, dia melalui media sosial, SMS. Dan di Indonesia 22%. Yang lainnya itu sekitar 40, 60, 34% itu ada di luar negeri tentunya. Nah, ini menjadi masalah juga karena tidak mungkin kita sampai ke sana untuk mencari mereka tentunya. Tapi kita blokir. Makanya sangat-sangat sulit memblokir mereka. Nah, kemudian lanjut kita lihat sebenarnya siapa sih bertanggung jawab di pinjol ilegal ini? Kalau selama ini kita melihat OJK. Sebenarnya itu peran serta kita semua sebenarnya. Satgas Waspada Investasi itu beranggotakan 12 kementerian lembaga. Tetapi 5 lembaga ini secara bahu-membahu sejak beberapa waktu lalu memberantas pinjaman online ini. Yang pertama Kominfo, karena penawaran itu dilakukan melalui web, aplikasi, SMS, media sosial, dan ada penyebaran data pribadi di sana. Dan juga ada server di luar negeri. Mereka melakukan cyber patrol dan pemblokiran atas permintaan dari Satgas Waspada Investasi. Kominfo yang punya kewenangan. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM. Banyak sekali penawaran pinjol ilegal itu berkedok koperasi. Kalau kita lihat di aplikasi Google Play Store, ketik KSP pinjaman itu keluar banyak. Nah, kenapa muncul? Ya itu kita blokir secara rutin. Tetapi ya muncul-muncul terus. Seperti itu. Dan ada juga KSP yang legal memfasilitasi pinjol ilegal. Kemenkop melakukan pembinaan secara masif. Kemudian ada OJK di sana. Karena
Agregator itu adalah suatu inovasi keuangan digital yang saat ini digunakan untuk mempromosikan atau memberikan informasi produk tertentu. Agregator ini masuk ke inovasi keuangan digital. Ini diminta untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal. Demikian juga perbankan. Perbankan juga diminta untuk memperkuat prinsip know your customer sehingga tidak memfasilitasi pinjol ilegal. Bank Indonesia, karena penyedia jasa pembayaran juga diduga digunakan oleh pinjol ilegal. Oleh karena itu Bank Indonesia membina penyedia jasa pembayaran, payment system, untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal. Kemudian kepolisian. Ini syarat dengan pemberantasan penipuan, teror, intimidasi, pelecehan, perbuatan tidak menyenangkan, yang memang areanya adalah penegakan hukum di kepolisian. Dan mereka melakukan ini dengan sangat masif saat ini, melakukan pemberantasan pinjol ilegal di kepolisian. Apa solusi yang kita lakukan? Tentu ada jangka pendek, jangka menengah panjang tentunya. Jangka pendek, edukasi masyarakat masih merupakan prioritas kita tentunya. Karena kita sebagaimana kuatnya pun kita memberantas, memblokir pinjol ini, tapi masih muncul. Sehingga kita harus membentengi masyarakat kita dengan kekuatan edukasi tadi. Ada tipsnya. Jadi ini yang paling utama. Kemudian pemblokiran kita lanjutkan, walaupun memang sangat mudah mereka membuat baru, kemudian mudah juga mengganti nama, ini tetap kita lakukan tapi. Dan kuatnya penegakan hukum juga menjadi kekuatan untuk memberantas pinjol ilegal ini. Jadi saat ini penegak hukum dari kepolisian sangat banyak melakukan penangkapan dan proses penyidikan tentunya di pinjol ilegal ini. Kemudian jangka menengah panjang kita lihat, karena kalau kita lihat ya, pinjol ini kan berada pada masalah di hilir sebenarnya. Masalah di hulu itu adalah kemiskinan mungkin ya, kemiskinan. Jadi masyarakat kita yang pinjam di pinjol ilegal itu adalah memang ya masyarakat yang butuh uang pada saat itu, kecil-kecil sebenarnya, 500.000, tapi nggak bisa dapat dari mana-mana. Akhirnya mereka terjebak di sana untuk ongkos, untuk kesehatan, untuk makan. Nah ini, oleh karena itu kita memperluas, membuka akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi inklusi keuangan, termasuk juga memberdayakan KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Kita mengharapkan masyarakat kita masuk ke KSP, karena di KSP itu kan ada prinsip gotong royong di sana. Dia bisa meminjam kalau dia sudah menjadi anggota di sana. Karena pinjaman itu kecil-kecil. Kemudian juga saat ini Pemda di mana-mana punya program peningkatan pendapatan masyarakat. Kita juga mengharapkan mereka tepat sasaran. Jangan sampai orang yang tidak perlu dibantu. Nah ini juga perlu kita harapkan sehingga masyarakat kita itu yang berpenghasilan rendah itu bisa terbantu. Karena tadi masalah pendapatan ini sebenarnya yang paling utama ya. Walaupun tadi ada perilaku belanja melebihi kemampuan gaji itu sebagian kecil tentunya. Kemudian kita juga mendorong untuk pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi supaya lebih menjerat para pelaku yang menyebarkan data pribadi ini. Dan juga Undang-Undang Fintech di mana kita harapkan ada pasal yang mengatur bahwa pinjaman online ilegal ini merupakan tidak pidana sehingga secara formil kita bisa melakukan penyidikan tidak pidana pinjol ini. Kemudian demikian Bapak Ibu sekalian, kami sampai di sini tayangannya, ada beberapa tayangan ini. Mungkin kita diskusi saja Bapak Ibu, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Tongam Tobing atas paparannya yang sangat lengkap, singkat tapi sangat lengkap, padat Pak. Jadi kita sudah dalam waktu yang sangat cepat kita mengetahui apa itu pinjol, ciri-cirinya apa, dan bagaimana, kenapa pinjol itu bisa muncul tadi karena didorong oleh teknologi digital. Juga sudah dijelaskan bagaimana tips-tipsnya apabila pertama menghindari pinjol, dan kalau sudah terjebak pinjol apa yang harus dilakukan, dan juga kasus-kasus permasalahannya, termasuk juga solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita akan buka pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah ada? Ya silakan. Pak, jadi sebelum tanya jawab, ini mungkin ada ini tadi Pak Tongam juga menyinggung tentang kepolisian. Ini malam ini sudah hadir Bapak Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban. Selamat datang Bapak Dr. M. Arsal Sahban. Nah, nanti diskusinya makin menarik. Bapak Dr. Arsal Sahban mungkin bisa memberikan
tambahan informasi juga terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. hormat, Pak Togam. Ya, selamat malam Pak. Ya, dengan Pak Arsal, Mas Arsal. Dulu Kapolres Lumajang Pak, mungkin masih ingat dulu kita pernah komunikasi. Iya Pak. Saya lagi kebetulan di Riau ini, mohon maaf, lagi Wah. ada kegiatan dinas ke Riau. Jadi Iya, pakaian Pak. bebas, jadi pakaian dinas. Nah ini lagi kegiatan di Riau, sama ada kegiatan dinas. Nah, tadi diminta teman-teman untuk, wah ada Pak Togam ini ada memberikan materi. Wah, saya sangat appreciate lah. Saya ingin ke Pak Togam. Terima kasih Pak. Ya, Pak Togam ini bentengnya lah dalam persoalan masalah financial crime. Karena kita tahu bahwa persoalan masalah financial crime ini sangat-sangat akut di Indonesia. Mulai dari money game, sekarang lagi muncul yang namanya pinjol dan segala macam. Ya, crime is the of civilization atau kenyataan adalah bayang-bayang peradaban. Berkembangnya peradaban tentu akan muncul kejahatan-kejahatan dan pasti tidak akan jauh dari masalah perkembangan ekonomi kalau kita bicara peradaban ya. Belum nanti kita bicara cryptocurrency, wah banyak sekali Pak. Berarti Bapak nih betul-betul harus menguasai bidang-bidang ini supaya bisa menyelesaikan Pak. Mohon maaf Pak. Dan saya sangat appreciate karena Satgas Waspada Investasi kan bekerja sama dengan sekitar 20 atau 30 lembaga ya Pak ya, termasuk kepolisian ya Pak ya. 12 Pak, 12 lembaga Pak. Oh 12 ya Pak ya. Nah ini harus dikomunikasikan dengan semuanya Pak, terutama adalah masalah regulasi. Karena kita tidak bisa lepas tangan terhadap masyarakat kita, yang masyarakat kita ini sangat-sangat bermacam-macam ya, heterogen ya. Banyak yang sangat tidak paham. Dan sosialisasi itu nanti baru mudah kita pahami kalau kita sudah pernah kena. Kalau kita belum pernah kena, sulit sekali kita mendapatkan informasi dari edukasi-edukasi itu karena sesuatu yang baik atau informasi pelajaran-pelajaran itu udah terlalu banyak berseliweran sehingga sulit. Jadi yang terbaik adalah bagaimana kita membuat regulasi dan bagaimana kita menegakkan regulasi yang ada supaya tidak ada lagi korban-korban yang ada. Dan yang sudah ditangani maksimalkan untuk dilakukan tracing, follow the money, ikuti arah uangnya mereka, apa pinjol, perusahaan-perusahaan ilegal. Ikuti selain kita tangkap orang. Dana-dananya juga bisa kita bekukan. Nah ini harus tentu bekerja sama dengan semua lembaga yang terkait dengan masalah yang bisa berkaitan dengan kejahatan-kejahatan investasi seperti inilah. Polri tidak bisa kerja sendiri, OJK tidak bisa kerja sendiri, Kementerian Perdagangan tidak bisa kerja sendiri. Ini harus satu persepsi, tapi harus ada langkah bersama karena kalau tidak, kasihan masyarakat kecil kita akan terus-terusan seperti ini. Dan ya saya cukup memahami terkait masalah itu. Saya bisa melihat sampai sekarang masih begitu masif dan ya gila lah ya kalau saya lihat begitu buahnya. Dan apakah sudah ada langkah atau tidak, mungkin kalau kita tanya kepada OJK atau siapapun ya kita katakan langkah sudah banyak, tapi di satu sisi masih bertebaran seperti jamur di musim hujan, tidak ada hentinya. Artinya ada aturan, ada kebijakan, ada regulasi, ada langkah-langkah yang belum signifikan dilakukan karena mereka masih mampu berkembang begitu cepatnya. Kita bisa bicara aplikasi, lalu kita kejar-kejaran untuk melakukan juga untuk memblokir, harus gimana caranya. Kemudian juga bagaimana penegakan hukum bersamaan dilakukan. Tidak bisa sendiri-sendiri, blokir jalan sendiri, penegakan hukum jalan sendiri, peraturan kebijakan jalan sendiri, ini harus bersama-sama. Nah, ini saran saja Pak, mudah-mudahan nanti Pak Togam ini bisa mendapatkan amal ibadah dari langkah-langkah ini karena jutaan masyarakat Indonesia sangat dirugikan oleh financial crime yang mulai dari money game, pinjol dan segala macam, dan saya yakin masih akan banyak berkembang kejahatan-kejahatan finansial di sekitaran kita yang mungkin belum kita tahu atau kita tahu cuman kita tidak tahu bagaimana menanganinya. Tapi harus diambil langkah-langkah cepat Pak. Itu sudah sangat akut. Saya kira sedikit dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arsal. Ulasannya sangat tajam Pak, cepat, padat dan sangat lengkap. Terima kasih. Sebelum pertanyaan dari Pak Pambudi, ada tambahan Pak Pambudi sebelum kita sampaikan ke Enggak, peserta? Ibu.
paling saya juga pengen nanya kayaknya. Nah, silakan Pak Menarik, Pambudi menarik. dulu nanya. Atau mungkin Kak Seto dulu, boleh, tadi udah angkat tangan dari tadi, Ah, silakan ya. Kak Seto. Iya, terima kasih Pak Pembudi. Iya Bapak Tongam, kalau pertanyaannya, kalau tadi kan setelah itu harus berani melapor ke polisi, jadi melapor ke Pak Arsal ya ini ya. Nah, masalahnya adalah kalau sudah melapor, apakah masalah selesai? Artinya mungkin ditangkap dan sebagainya. Nah, kita pelaku ini yang sudah pinjamnya mungkin sampai puluhan juta, terus tetap belum bisa mengembalikan. Apakah kemudian kaminya, misalnya saya yang pinjam, saya ditangkap polisi karena ya nggak bisa mengembalikan uang yang cukup besar. Karena masalahnya di situ sampai beberapa kasus kan bunuh diri dan sebagainya itu ya karena ya mau apa lagi, memang terjebak ya, tertipu dan sebagainya, jadi konsumtif, besar pasak daripada tiang dan sebagainya. Tapi begitu sudah selesai iya ya, mau jual rumah, ini rumah mertua, mau jual mobil, mobilnya juga belum lunas dan sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira Pak Tongam? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja dulu Pak Tongam sambil. Iya, benar Pak Seto. Jadi memang harus berani lapor polisi ya. Artinya kita jadi korban. Pada saat kita mendapatkan teror, pelecehan, intimidasi, mereka itu nggak tanggung-tanggung Pak. Terornya itu kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Coba kita bayangkan yang ditangkap itu kan anak-anak milenial sebenarnya yang diajari tidak sopan oleh pelaku-pelaku ini. Dan saat ini memang banyak yang disasar itu ya tenaga penagih ini. Kalimatnya itu sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Nah, ini perbuatan memang perbuatan tidak menyenangkan dan ini masuk di pidana tentunya. Oleh karena itu kami mendorong segera lapor polisi. Masalah hutang memang ini ya ini juga hutang harus dikembalikan dimanapun pasti itu prinsipnya. Makanya pada saat beberapa waktu lalu Pak Mahfud MD mengatakan kalau terjebak di pinjol ilegal dan kita mendapat teror, jangan dibayar, beliau bilang gitu. Kita sependapat atas hal seperti itu, di mana kita ingin mengurangi peredaran mereka tentunya. Kalau masyarakat nggak bayar kan dia juga akan berhenti dengan sendirinya. Tapi memang ini juga masyarakat kita ini kan banyak yang malu juga, minjem, disiksa, diteror, nggak lapor. Dan kebanyakan lapor ke medsos. Nah ini masalahnya, medsos tidak memberikan solusi, malah membakar, malah menyebar. Nah, kita lihat di LSM sekarang ini banyak sekali laporan-laporan, tapi nggak diserahkan ke kepolisian atau ke kita. Jadi tidak memberikan solusi tentunya. Jadi kalau memang kita kena teror, jangan dipikirkan lagi pinjaman itu kembali atau tidak. Karena kita sudah mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Oleh karena itu, laporan ke polisi. Karena pada saat kita lapor polisi, bisa jadi lunas tentang kita yang gitu juga mungkin. Begitu Pak Kaseto. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tongam. Terima kasih Pak Tongam. Jadi intinya lapor ke polisi dan karena kita sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan tadi, maka jadi jangan dikhawatirkan pinjamannya dulu, tapi yang penting oknum ini harus segera dilaporkan gitu ya Pak, sebagai upaya pemberantasan pinjol itu sendiri. Baik Pak Pambudi tadi ada pertanyaan. Atau Pak Yudi mau tanya, silakan. Kayaknya tadi juga mau angkat tangan. Bukan angkat tangan, cuman ini aja, gaya saya aja. Pak Pambudi aja, silakan. Oke. Pak Tongam, tertarik dari paparannya. Saya ingin tanyakan kalau kita pinjam konvensional, kan kita ada namanya bank sentral atau namanya BI checking. Kalau di OJK itu ada nggak semacam BI checking yang mengkontrol semua pinjaman? Katakan saya pinjam di berapa pinjol gitu. Jadi ada alert sehingga saya nggak bisa pinjam ke tempat-tempat yang lain. Itu aja Pak Tongam. Iya, terima kasih Pak. Jadi kami sampaikan BI checking saat ini sudah diganti namanya jadi SLIK, SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang berada di OJK. Jadi tidak BI checking lagi. Dulu pada saat pengawasan perbankan di BI, memang daftar hitam atau BI checking itu ada di BI. Dengan beralihnya pengawasan perbankan di OJK, namanya diganti menjadi SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Di sana akan tercatat semua debitur-debitur dari jasa keuangan. Tetapi pinjol
belum connect ke sana tentunya. Tapi dari mana mereka pinjol ini mencari data-data nasabahnya? Banyak sekali. Mereka punya sistem scoring. Dan ada perusahaan scoring saat ini, kredit scoring. Jadi mereka tinggal cantumkan, contohnya saya mau minjam, langsung mereka kasih ke kredit scoring ini, perusahaan ini, tongam tobing. Dia lihat, wah ini perilakunya asuransi pernah dia ini, kemudian dia belanja ini, nggak cukup ini, nggak boleh, scoringnya rendah. Jadi berdasarkan scoring itu dari berbagai indikator, itu didapatkan apakah orang ini mampu membayar. Kan itu aja sebenarnya. Pinjaman itu diberikan kepada orang yang mampu membayar. Tidak mungkin kasih pinjaman kepada orang yang nggak mampu, ya itu sama aja bunuh diri kan gitu. Nah, itu ada scoring yang dilakukan oleh mereka. Dan salah satunya itu mereka bisa ngambil data dari BI checking tentunya, tapi mereka tidak mendaftarkan di BI checking. Ini yang legal. Tapi kalau yang ilegal, ya kita nggak tahu nih di mana alamatnya, di mana pengurusnya, mereka pindah-pindah, ganti-ganti nomor. Mereka juga menggunakan itu tadi, kredit scoring itu. Jadi supaya jadi industri pinjol yang legal dan ilegal ini ekosistemnya sudah dibangun mirip. Jadi ada di pinjol ilegal ada juga kredit scoring, ada agregator, ada di sana merchant transaksi-transaksi pembayaran, ada di sana tenaga penagih. Ini sudah masuk seperti itu. Nah, makanya sekarang ini kita juga melakukan pembinaan bagi agregator, credit scoring, tenaga penagih ini jangan bekerja sama dengan mereka. Jadi di OJK itu SLIK namanya, pinjol ini data debiturnya tidak masuk ke sana, tapi mereka untuk mencari kredibilitas nasabah itu dengan melibatkan perusahaan credit scoring. Gitu Pak Pambu. Terima kasih Pak Tongam. Terima kasih Pak. Silakan buat yang lainnya mau bertanya. Pak Roni, Pak Paulus, silakan kalau ada, atau Ibu Dede. Ya, terima kasih. Saya mungkin bukan bertanya, tapi terima kasih atas penjelasan Pak Tongam, Pak Kak Seto, dan juga dari Pak Arle, Pak Paulus tadi ya. Jadi memang masalah pinjam online ini, pinjol ini sangat meresahkan, tapi juga sangat mendidik sebetulnya. Nanti ke depannya memang kita mungkin bank-bank konvensional sudah nggak ada kalau seandainya memang semuanya pinjaman melalui aplikasi Android atau melalui pinjaman online. Jadi ada didikannya, ada positifnya, tapi hanya masalahnya sebagaimana dikatakan tadi karena kebutuhan dan juga keinginan. Jadi yang terima kasih Pak Tongam yang mengatakan tadi, kita kebanyakan di Indonesia kan keinginan itu lebih banyak daripada kebutuhan, sehingga terjadi besar pasar daripada tiang, sehingga mengakibatkan diri sendiri menjadi korban atau keluarga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kan kecanggihan daripada si pinjol ini yang luar biasa, yang bisa meneror, karena kita merasakan juga ada ponakan iseng-iseng pinjam uang, kemudian telepon kita diteleponin, macam-macam pokoknya. Tapi itulah cara mereka memang kerjanya dia. Nah, kecanggihan ini tentunya polisi lebih canggih lagi, karena dengan kecanggihan mereka ini kan Polri pasti lebih canggih lagi untuk mengantisipasi hal itu. Jadi cuma itu Pak, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Paulus. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Pak Roni mungkin. Pak Roni siap-siap. Pak Roni. Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Selamat malam Pak Tongam. Terima kasih tadi informasi yang sangat betul-betul yang harus diketahui oleh banyak orang tepatnya masalah ini. Karena menurut saya berkaitan dengan pinjol ini hanya berbicara masalah edukasi. Banyak orangnya yang tidak teredukasi dengan benar. Jadi menurut mereka adalah pinjol ini langsung sini mendengar pinjaman yang karena mudahnya akses sehingga mereka merasa ini tidak ada masalah bagi mereka. Padahal di akhirnya karena mudahnya di akhirnya itu yang memberatkan. Nah, itu yang menurut saya kemarin sempat ada chat ke OJK juga, beberapa saya chat ke OJK berkaitan dengan pinjaman online yang sangat mengganggu untuk melakukan teror dengan SMS dan sebagainya. Menurut saya
ini yang harus ditindaklanjuti adalah mungkin berkaitan dengan waktu kemarin belum sempat yang kita lihat adalah mengakses dari pinjaman online yang ilegal. Dari pinjaman online yang ilegal itu kita belum bisa mengakses secara detail mana yang legal, mana yang tidak waktu itu. Tapi kan terakhir mungkin ada update yang terbaru dari OJK, akhirnya semua ditampilkan. Jadi akhirnya orang itu merasain, kamu harus cek dulu, kalau kamu mau pinjam, ini harus lihat, benar nggak ini, legal nggak ini, betul nggak sudah sah, dengan ada surat izinnya nggak, kalau tidak nanti akan memberatkan kamu. Kenapa? Data akses diambil, kamu di broadcast dengan diolok-olok dengan kata-kata yang tidak senonoh, otomatis merugikan harga dirimu, ditaruh di mana? Saya bilang seperti itu pada teman-teman ya. Karena menurut saya ini sangat meresahkan sekali dengan kemudahan dari media sosial, apa yang disampaikan di media sosial, kemudian dari teknologi, itu yang membuat orang itu mengakses dengan mudah sekali, dan kadang kan kalau pinjaman online itu seingat saya kan harus hanya menggunakan KTP, foto diri dan sebagainya. Ya, itu yang menurut saya banyak yang dilakukan, dan sekarang perbankan juga meminta foto diri pakai KTP yang saya pernah tahu. Nah, ini kadang kita jadi bingung, apakah ini dimanfaatkan dengan benar atau tidak. Nah, akses data ini yang perlu dikontrol dengan baik. Menurut saya ini salah satu yang mungkin saya masukkan ke Pak Togam adalah berkaitan dengan data diri kita ini seperti apa nih. Itu yang menjadi apa ya, kalau kita ngomong bahaya juga kalau seandainya diakses oleh orang yang salah tempat itu. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Roni Chandra. Mungkin dari Pak Togam ada masukan Pak, karena sekarang ini data kita itu tersebar dengan begitu bebasnya ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, tiba-tiba data kita itu ada, kita bisa diakses oleh banyak orang tanpa kita tahu mereka dapat data kita dari mana. Mungkin dari Pak Togam bisa memberikan tips-tips kepada kami, Pak, bagaimana mengamankan data-data pribadi kita supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain, Pak. Iya, mengenai data pribadi ini tentu ada aturan bagi jasa keuangan yang formal, termasuk pinjol yang legal, larangan untuk menyebarluaskan data kecuali atas izin dari nasabah. Jadi itu sudah pasti, dan ada penegakan kode etik, ada pengawasan yang sangat benar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau pinjol yang legal ini hanya mengakses 3 data tentunya. Yang pertama adalah lokasi, suara, camilannya, dan kamera. Itu. Jadi yang lainnya enggak. Data-data di perbankan juga seperti itu. Ada aturan yang melarang jasa keuangan untuk menyebarkan data kecuali atas izin dari pelaku. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya ada permintaan data dari yang legal, itu kami memastikan itu aman. Nah, yang sering memang kita penyebaran data pribadi seperti banyak pengaduan yang kami terima itu datang dari kemudahan-kemudahan kita untuk mendaftar di sesuatu yang tidak kita ketahui juntrungannya. Contohnya ikut undian hadiah. Data kita semua ada di sana. Data nomor telepon, data diri semua, tanggal lahir, bahkan nomor rekening ada di sana. Kemudian kalau kita mengisi hadiah-hadiah itu sering dibuang saja oleh para pelaku itu, apa yang melakukan undian itu, kemudian diambil orang. Kemudian kita juga sering juga di media kita di Facebook menampilkan itu status-status itu, tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah. Bahkan kita sering menampilkan status-status yang sangat berbahaya bagi kita. Statusnya sedang contohnya saya orang di Jakarta tinggal, status saya saat ini sedang di luar negeri. Satu keluarga, rumah kosong. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak area-area yang harusnya kita sadari dengan menyebarkan itu secara tidak sengaja kita juga menyebarkan data pribadi kita. Itu sebenarnya bukan orang lain, justru kita yang menyebarkan data-data pribadi kita. Dari banyak. Contohnya saat ini juga kita kalau masukin IndiHome itu kita disuruh foto dengan ini kan, foto diri dengan KTP kan gitu. Nah, ini juga apakah mereka menyebar. Jadi kita memang sangat ini ya konsen terhadap ini, tapi ini legal. Tentu mereka punya kode etik dan peraturan untuk tidak melakukan penyebaran itu. Yang menjadi perhatian memang kita sadari, coba kita pikir-pikir data-data kita kok bisa tersebar di mana, itu bisa kita tracing sebenarnya. Oh pada saat ini saya di sini, saat ini di sini. Itu. Kemudian
Ya banyak juga pada saat kita belanja, kita disuruh mengisi survei, ada kartu kredit masuk sana. Ini juga menjadi perhatian di kita. Jadi kalau di jasa keuangan itu ada kode etik dan ada aturannya mengenai data diri ini, data diri kita. Makanya menurut saya sih di perbankan atau di jasa keuangan lain nggak pernah ada penyebaran seperti itu ya yang terjadi. Yang di ilegal ini juga yang menjadi masalah adalah itu tadi, kita mengizinkan dia mengakses semuanya, langsung disedot sama dia. Semua storage kita di HP diambil semua sama dia, gambar-gambarnya diambil semua, data HP-nya diambil semua. Ini apa nggak mengerikan? Itu yang kecerobohan kita sendiri. Nah ini yang perlu benar-benar tadi yang disampaikan Pak Roni, edukasi kita, edukasi digital, edukasi keuangan, edukasi digital, jangan sampai mencoba akses ke yang ilegal kan gitu kan, mencoba-coba kan gitu. Ada juga coba-coba karena gini. Ada pengaduan masyarakat, loh saya nggak jadi loh minjam, tapi dia ditransfer ke saya, ini saya bayar. Padahal dia memang sudah ngisi sempat. Bagaimana pinjol ilegal ini mengetahui dia punya rekening karena ada isian itu, tapi dia nggak jadi katanya, dibatalkan. Ya datanya udah disedot semua, akhirnya dikirim saja. Orang namanya pinjol ilegal ini kan nggak ada pinjaman pun dia ngirim. Bahkan saat ini ada modus, dia nggak minjam tapi ditagih. Nah ini ada juga ini pinjol ilegal sudah semakin nakal. Itu ada. Nah, jadi ditagih. Apa nggak mengerikan kan gitu. Jadi dari mana dia tahu nama kita? Ini menjadi perhatian juga. Dari berbagai kemungkinan mungkin itu sumbernya. Mungkin itu Pak Roni. Ya, Baik, terima kasih Pak Logam. Jadi intinya sepanjang kita itu berurusannya dengan lembaga yang formal, maka boleh dikatakan kita tidak perlu khawatir sebetulnya ya. Karena pasti lembaga-lembaga yang formal ini akan menjaga, karena itu bisa jadi pidana kan kalau sampai mereka membocorkan data-data nasabah. Tapi memang berarti gerbang pertama adalah jangan sampai berurusan sama pinjol ilegal aja gitu ya Pak ya. Kuncinya di situ ya. Mungkin pengalaman dari Ibu Andriani di perbankan mungkin bisa di-share mengenai data pribadi itu mungkin lebih fakta-fakta di lapangan Bu Andriani. Ya memang kalau saya kerja di bank, di beberapa bank ya, kita menjaga data pribadi itu sangat ketat Pak. Jadi di bank itu data pribadi itu sangat dilindungi dan tidak boleh diakses. Bahkan customer service pun mereka juga terbatas kemampuannya untuk bisa mengakses data-data nasabah. Supaya apa? Itu demi untuk melindungi data nasabah itu sendiri. Sehingga kuncinya sepanjang kita itu berurusan dengan lembaga-lembaga formal, baik bank, lembaga keuangan non bank maupun fintech yang formal, yang legal, mereka rata-rata akan menjaga, karena kalau enggak lisensinya kan juga bisa dicabut, kemudian itu masuk data termasuk tindakan pidana dan seterusnya, itu sebuah konsekuensi yang sangat berat yang mereka tidak akan melakukan itu. Tapi karena pinjol ilegal itu konsekuensinya mereka menganggap tidak mengikuti atau mereka tidak tahu aturan-aturan atau seperti apa, sehingga mereka tidak merasa bertanggung jawab untuk melindungi data nasabah itu gitu Pak Tongam, kalau dari pengalaman saya gitu ya. Baik. Sudah langsung dari ahlinya. Jadi memang dilindungi Pak. Ya kalau di bank itu memang sangat diproteksi ya. Ya. Makanya nah Pak Tongam boleh dijelaskan, mungkin ada tadi Bapak menjelaskan ada fintech. Kalau kita mau pinjam dari fintech, pinjamlah dari fintech peer-to-peer lending. Kemudian ada agregator. Mungkin untuk pembelajaran kami Pak boleh dijelaskan tentang fintech itu ada apa saja jenis-jenisnya, dan yang pinjol ini jenis yang seperti apa gitu sebetulnya. Iya, saat ini kemajuan inovasi keuangan digital sangat cepat ya. Kemajuan ini tentu ada inovasi-inovasi dari generasi milenial. Kita lihat dulu seperti Gojek ya, Gojek dulu dan sampai saat ini bukan di dalam undang-undang, sebenarnya bukan merupakan suatu alat transportasi tapi sudah diterima secara umum dan memberikan efisiensi dari para penggunanya tentunya. Fintech ini pun seperti itu. Financial technology ini mencakup banyak sekali klaster-klaster. Kalau nggak salah ada 16 klaster yang saat ini, dan kita menggiringnya di regulatory sandbox karena peraturannya belum ada.
Jadi kemajuan teknologi inovasi keuangan digital ini meninggalkan peraturan. Dan kita harus memilah-milah ini apa? Jasa keuangankah, perdagangankah, atau yang lain-lainnya? Atau apa? Ini sekarang ini yang terjadi di kita. Sekarang ada inovatif credit scoring namanya. Ini apa? Jasa keuangan atau apa? Pemberi jasa untuk menilai bagaimana kemampuan nasabah. Iya. Ini juga masuk di regulasi sandbox. Jadi yang terjadi saat ini di 16 klaster itu banyak sekali layanan-layanan, ada juga seperti penasihat keuangan, ada banyak kegiatan-kegiatan inovasi keuangan digital masuk ke regulatory sandbox di OJK untuk diteliti bagaimana perlindungan konsumennya, bagaimana kontribusi pada perekonomian, dan bagaimana keamanan dari sistem itu. Itu masuk di grup inovasi keuangan digital di OJK. Nah, salah satunya adalah pinjol ini. Pinjol ini, jadi ada dua yang sudah masuk ke industri dari financial technology. Satunya adalah pinjol, fintech peer-to-peer lending. Dia sudah masuk ke jasa keuangan karena dia memberikan kegiatan seperti jasa keuangan. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui juga, fintech ini berbeda dengan bank. Kalau bank, dia menghimpun dana masyarakat masuk ke pembukuan bank, ke neraca bank, dan dia menyalurkan sendiri pinjaman ke masyarakat. Kalau fintech, dia hanya marketplace, hanya perantara. Seperti kita contohnya beli barang di Tokopedia, Tokopedia nggak menyiapkan barang, tapi ada merchant di sana yang jual, kita beli. Seperti itu juga ini. Jadi pinjol ini marketplace sebenarnya. Dia hanya menghubungkan antara pemberi dana dengan penerima dana. Dan kalau kita contohnya minjam, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin nggak pernah minjam. Pak Kak Seto tadi gagal minjam. Jadi kalau kita minjam contohnya 10 juta, itu tidak hanya satu orang yang memberi pinjaman investornya. Ada yang ngasih 1 juta, ada 2 juta, ada 2 juta. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa mencapai 10 juta. Karena apa? Persyaratan kita dari sisi bunga, jangka waktu, plafon, kadang-kadang nggak match dengan keinginan investor. Jadi tetap ada negosiasi di sana. Sehingga risiko gagal bayar itu tidak pada fintech. Tapi risiko gagal bayar adalah pada investornya. Tapi fintech itu sudah melakukan scoring tentunya, melihat kredibilitas dari nasabah. Jadi seperti itu industrinya, industri fintech ini. Jadi berbeda dengan perbankan tentunya. Kalau itu, yang pinjol ilegal itu apakah marketplace juga? Mereka menghubungkan juga? Pinjol ilegal ini menurut saya sih nggak marketplace. Dia sendiri pendananya, jadi dia sendiri yang melakukan penyaluran. Nah, itu bukan jadi bukan konteks pinjol. Nah, ada dua tadi saya katakan. Satu pinjol yang masuk jasa keuangan. Yang satunya lagi adalah securities crowdfunding. Nah, ini juga baru. Jadi securities crowdfunding ini juga mempertemukan antara startup, perusahaan startup dengan investor. Jadi mereka bisa mendapatkan dana dengan menjual saham tanpa di bursa melalui marketplace dengan maksimum pendanaan 10 miliar. Ini industri baru. Orang dulu nggak menyangka ada seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan startup itu bisa mendapat uang tanpa melalui bursa tentunya. IPO ya. Ini baru. Ini baru. Jadi industri ini akan berkembang terus. Jadi ada klaster di kita. Kalau dia sudah ada pengujian di regulatory sandbox, dia akan masuk ke klaster mana? Contohnya kalau pinjol ini industri keuangan non bank, kalau securities crowdfunding di pasar modal. Seperti itu, di pengawas pasar modal. Jadi seperti itu. Sangat banyak sekarang, banyak sekali. Dan saat ini terus berkembang pengujian. Tapi kadang-kadang ditolak juga. Ditolak karena banyak juga seperti ada kegiatan money game, ya tentu ditolak dong. Tidak mungkin kita lakukan di regulatory sandbox. Tetapi intinya adalah inovasi keuangan digital meninggalkan peraturan yang ada saat ini. Peraturannya menyusul belakangan. Oleh karena itu, untuk menata ini supaya jangan liar, kita buat di boxes. Regulasi box. Gitu Bu Adriani. Baik, terima kasih Pak Dr. Tongam. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Tadi Bu Dede silakan Bu Dede. Bu Dede. Dari Belitung beliau. Bu Dede. Silakan Bu Dede kalau bertanya. Ke-mute Bu Dede. Suaranya ke-mute. Dipencet dulu. Ya.
Kedengaran ya, Mas? Ya, Halo? kedengaran Ibu, silakan. Ya, ini mungkin saya mau nanya yang mungkin ada kaitan juga dengan pinjol. Kemudian satunya juga untuk ke Bapak yang bagian OJK ya, walaupun mungkin nggak ada kaitannya sama pinjol ya. Terus tadi yang masalah pinjol kan di sini juga saya di Belitung marak juga sih masalah pinjol ini ya. Nah, terutama nih di kalangan emak-emak ya. Ini yang langsung suka pinjam-pinjam begitu. Nah, kebetulan yang pinjam-pinjam ini kan saya sih nggak pernah nanya dan nggak pernah tahu apa gimana prosesnya sebagainya. Tapi tiba-tiba aja kita tuh seperti seolah-olah terlibat gitu di dalam pinjol itu dengan adanya tagihan ke kita yang kita nggak kenal ini siapa gitu. Nah, terus dan itu SMS-nya sangat mengganggu sekali sehingga saya juga jadi marah karena saya nggak pernah merasa pinjam. Terus dia bilang nama saya dijaminkan gitu dengan pinjaman itu gitu. Jadi sayanya kaget gitu siapa yang jaminkan. Kemudian dia tunjukin gitu ya, dia tunjukin fotonya ini nih. Saya tahu itu ada di kontak telepon saya gitu, nomor telepon teman saya. Jadi saya harus hubungi beberapa dari mereka yang pernah pinjol, tetapi nama saya ada di telepon mereka gitu. Nah, hal ini sangat-sangat mengganggu begitu ya, Pak. Ini bagaimana gitu prosesnya untuk kita yang secara tidak langsung terlibat lah gitu ya, dilibatkan gitu loh, dan sangat mengganggu, merasa dipermalukan juga gitu kan. Padahal kita nggak ada kaitannya dengan pinjaman mereka ini. Bagaimana kita mengatasi hal ini gitu? Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan kedua untuk Pak Tongam yang di OJK. Maaf sebelumnya jauh dari masalah ini. Masalah Bumi Putra ya Pak. Nih ya, saya salah satu nasabah Bumi Putra dan banyak saudara, teman-teman dan keluarga saya juga yang jadi nasabah yang sampai hari ini yang sudah jatuh tempo kita nggak pernah bisa dapat uang kita yang udah bertahun-tahun. Salah satu ponakan saya yang kerja yang ada di bagian keuangan juga di Jakarta, dia saya pernah tanya ini gimana ya? Saya bilang kalau yang asuransi begini bisa kemana? Saya bilang melaporkannya kalau kita udah datangin kantornya di Bumi Putra, kantornya juga udah ditutup. Kemudian mereka juga kalaupun ada nggak mau ngerespon karena mereka udah nggak punya aset apa-apa. Sementara tagihan nasabah itu banyak sekali. Nah, apakah hal ini kalau misalnya kita melapor ke OJK, apakah ini bisa gitu loh direalisasikan atau bagaimana lah gitu prosesnya? Ya, mungkin itu aja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Dede. Yang pertama tadi mengenai pinjol ilegal ya. Iya, Pak. Tadi seperti kami sampaikan bahwa masalah utama dari peminjam ini adalah mereka mengizinkan semua data dan kontak HP bisa diakses. Sehingga kita yang nggak ada kaitannya juga, tiba-tiba kita dapat SMS atau ya si A meminjam pada kami, merampok kami, menipu kami, Anda disebut sebagai penjamin. Padahal kadang-kadang kita nggak kenal siapa si A itu. Cuma karena nomor HP kita ada di dia, nah ini makanya susah jadi orang terkenal. HP-nya ada di mana-mana. Nah itu jangan sampai beredar seperti itu. Saya juga mengalami. Apa yang kita lakukan adalah memang kita blokir dulu, blokir semua kontak HP, blokir. Gitu. Karena juga mereka mencoba-coba juga, karena semua nomor kontak HP itu dihubungi seperti itu, sama seperti itu dihubungi. Kita blokir semua. Sebaiknya seperti itu supaya memang kita jangan stres dan jangan kita pikirkan memang ini perbuatan orang-orang jahat memang. Bisa juga kita lapor ke polisi sebenarnya. Bisa kita lapor ke polisi di Belitung. Ada kejadian seperti ini, dengan lapor polisi, nanti pada saat teror itu masih ada, kita lampirkan, saya udah lapor polisi Anda loh, Anda sudah dalam proses hukum nanti, begitu, supaya dia berhenti ke kita. Tipsnya seperti itu, Bu. Kemudian mengenai Bumi Putra ya, ini juga perlu kami sampaikan ya. Bumi Putra ini satu-satunya perusahaan di Indonesia yang pemegang sahamnya adalah pemegang polis. Jadi Ibu sebagai pemegang polis merupakan pemegang saham di sana. Tidak ada pemegang saham seperti PT nggak ada. Sehingga kalau satu perusahaan usaha bersama itu untung, kita dapat untung sebagai pemegang saham. Tapi kalau rugi, kita tentu bagi rugi. Itu yang nggak disadari oleh para pemegang polis
Bumi Putra. Karena apa? Pada saat pemasaran dulu awalnya mereka mungkin tidak memberitahu ini bahwa Bumi Putra ini bukan perusahaan, tetapi usaha bersama yang harus bertanggung jawab. Nah, sekarang ini memang mereka menghadapi masalah keuangan. Benar tadi seperti yang dikatakan saudara dari Ibu tadi, bahwa saat ini kita masih menunggu pembentukan BPA, Badan Perwakilan Anggota, untuk menyelesaikan masalah ini, untuk melakukan anggaran dasar. Alternatifnya adalah yang pertama, dia bisa tetap berdiri seperti usaha bersama, tetapi para pemegang polis harus bagi rugi, kan gitu, menanggung rugi. Karena pemegang sahamnya nggak ada, siapa yang nyetor dana? Kalau di PT, kalau dia kekurangan modal, pemegang saham dipaksa untuk suntik dana. Kalau di Bumi Putra, pemegang sahamnya adalah pemegang polis. Nah, oleh karena itu memang risikonya seperti itu. Kemudian alternatif kedua adalah dia dibubarkan dengan yang pertama dilikuidasi atau dibentuk menjadi PT. Nah, ini juga menarik alternatif seperti itu. Tapi sampai saat ini belum, masih dalam penyelesaian. Jadi masuk ke BPA. Mengenai tagihan-tagihan pemegang polis manfaat yang sudah jatuh tempo sangat banyak memang. Kita menemukan seperti itu. Bisa juga kalau OJK bisa dilaporkan, tapi setelah disampaikan ke pengurusnya memang mereka nggak punya dana, nggak punya. Nah, saat ini kalau kita lihat asetnya itu sangat tergerus terus dan harusnya memang ada langkah yang cepat dari mereka, entah nasabah dapat 30% dari yang ada saat ini, karena kalau kita lihat saat ini kalau nggak salah asetnya 1, kewajibannya 3 kayaknya. Oleh karena itu kewajiban pemegang polis adalah menyelamatkan Bumi Putra, karena pemegang polis adalah pemegang sahamnya, dan kita harapkan BPA segera menyelesaikan kalau bisa dengan ganti rugi tadi, bagi rugi tadi. Jadi begitu permasalahannya Bu Dede. Kami sangat prihatin juga, banyak sekali masyarakat kita yang percaya Bumi Putra ini dulu bagus, sangat bagus. Iya. Sangat bagus, tapi sangat bagus. Tapi ya itu tadi salah gunakan oleh pengurusnya untuk melakukan penempatan, penjualan aset. Ya itu tadi, dan beberapa sudah masuk proses hukum tentunya dari mereka. Gitu Bu Dede, mudah-mudahan bisa ada solusi dari BPA nanti. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih ya Pak semuanya. Baik, Pak terima kasih. Silakan Pak Tongam. Pan Budi. Ya, Masih, silakan, Pak. masih ada waktu nggak Pak Tongam kira-kira? Ya, silakan masih Pak. Oke, Pak Tongam, kalau melihat tugas Pak Tongam sebagai Satgas Waspada Investasi dan kemudian kasus-kasus yang pernah ditanganin Pak Tongam waktu itu, saya baca dari website ya Pak ya, ada kasus Pandawa Group, terus kasus First Travel, berarti kan nggak cuma pinjol aja yang pernah Bapak tanganin ya Pak ya. Terus saat ini saya lihat juga ada kayak kemarin Bitcoin, terus kemudian cryptocurrency gitu-gitu, bahasanya. Apakah itu masuk wilayahnya Pak Tongam nggak? Penugasan itu Pak, boleh tahu Pak? Ya, terima kasih Pak Pan Budi. Saya katakan masuk Pak semua. Jadi Satgas Waspada Investasi ini menampung semua permasalahan masyarakat yang terkait dengan uang. Bahkan arisan online pun, arisan online Pak, yang kita tidak tahu bagaimana ini prosesnya, masuk ke kita arisan online dan kita hentikan kegiatannya. Nah, saat ini yang marak itu sangat banyak sebenarnya, seperti dikatakan Pak Arsal tadi ya, binary option, kripto, robot trading, ini menjadi perhatian kita saat ini, di mana masyarakat kita di binary option ini sekarang kan ada proses dari afiliator ya, influencer ada 2 orang sekarang. Kami pada Februari awal sudah memanggil 5 orang dan 2 sekarang sudah masuk proses hukum. Binary option ini adalah tebak-tebakan harga sebenarnya. Judi. Tidak ada perdagangan di sana. Kita menebak satu harga aset naik atau turun pada periode tertentu, menang atau kalah, ya itu tadi judi tadi. Tidak ada perdagangan di sana, tidak ada barang yang didagangkan. Kemudian robot trading kita saat ini banyak yang dirugikan, kita freeze, ada Fahrenheit, ATG, kemudian ada Fahrenheit tadi udah ya, jadi kegiatan-kegiatan Dena Pro kita hentikan kegiatannya. Kripto juga seperti itu, kita juga masuk di kita. Dan kita sangat mendidik masyarakat ya, masyarakat jangan kalau nggak punya uang, ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu
hanya uang belanja masuk beli karena ada Anang menerbitkan koin, asik token karena dia idolanya, dia langsung belanja dengan harapan karena ini toko harganya akan naik karena jargonnya mereka ini asik token ini kan to the moon katanya, nggak tahu moon yang mana. Itu siapa yang nyungsep sekarang kan to the earth. Jadi banyak sekali korbannya. Kita lihat contohnya asik token ya. Pada saat listing kemarin tanggal 3 Maret itu harganya Rp76. Sekarang berapa Bapak Ibu? Rp17. Hilang 80%. Jadi ibu-ibu yang sudah menanam dana 1 juta harus rela uangnya sekarang 200.000. Nah, coba kita bayangkan. Risiko ini yang harus dipelajari masyarakat kita. Karena apa? Karena kita kalau tidak memahami risiko, sakitnya itu di sini loh. Sakit banget gitu. Ketipu. Tapi kalau kita udah menyadari risiko, kita tentu itu sudah saya sadari. Ini yang kita didik masyarakat kita. Kalau trading, jangan melakukan trading kalau nggak ngerti trading. Pahami dulu, sangat berisiko tinggi. Kita bisa kehilangan. Jadi kripto ini kita bisa akan seperti dapat banyak berlipat ganda, bisa menjadi abu tentunya. Kita lihat harga Bitcoin. Bitcoin pada 2021 itu bisa mencapai 970 juta satu Bitcoin. Sekarang turun menjadi sekitar 500-600 juta. Ini investasi seperti apa coba? Kalau kita nggak pinter-pinter ya kita habis 300 juta. Nah, ini yang jadi jangan sampai menokohkan orang-orang dalam trading. Jangan menganggap wah ini toko pasti berkembang. Apanya berkembang? Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat kita ya nangis. Ya, karena apa? Mereka ini mengutamakan bisnis semata. Tidak mengutamakan perlindungan konsumen atau edukasi. Mereka harusnya pada saat terbitkan asik token, dia beritahu, Pak, Bu, ini berisiko loh. Jangan sembarangan, jangan pakai uang panas, uang dapur, jangan. Nah, itu harusnya seperti itu. Kalau saya, tapi ya karena mereka itu penting uang dan setiap satu koin yang kita beli memperkaya Anang. Itu aja prinsipnya. Jadi jangan sampai orang miskin memperkaya. Iya, terjadi seperti itu. Orang-orang yang nggak punya uang mensubsidi Anang dengan membeli token. Ya itu yang terjadi. Jadi dunia terbalik, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena apa? Mereka mensubsidi orang kaya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi semua masuk ke kami. Bahkan investasi, contohnya Kampung Kurma kemarin di Bogor juga. Itu ada jual kafling 45 juta dengan 5 tanaman kurma, menjanjikan kurma ini menghasilkan sampai 100 juta per tahun. Itu juga masuk. Mana mungkin kurma itu bisa segitu bagusnya hidup di sana. Nah, seperti itu. Masuk juga peternakan, masuk juga semualah mengenai keuangan masuk ke kami. Bahkan ada seorang ibu yang tidak dikasih suaminya uang belanja, ngadu juga karena uang gitu. Nah, itu. Begitu Pak Budi. Terima kasih Pak Tongam. Skopnya jadi makin luas ya Pak Budi. Atau enggak? Skopnya jadi sampai ibu rumah tangga kekurangan duit jadi datangnya ke OJK. Baik Pak Pambudi, silakan. Ini sudah jam 21.16 dari Pak Pambudi mungkin. Tapi gini Bu Adriani, ini tadi dikatakan Bu Dede ya, menarik sebenarnya. Di zaman online ini korbannya itu hampir seluruhnya ibu-ibu, wanita. Ya. Nah ini benar. Saya lihat kenapa? Jawabannya cuma satu. Laki-laki itu ada uang lanang di kaos kakinya, kaos sepatunya. Jadi dia nggak bakal minta dari mana-mana karena pada saat dia nggak punya uang dia ngambil aja dari kaos kakinya. Jadi yang disetor ke ibu-ibu itu ya itu sisanya ya. Mungkin itu ya. Aku baru tahu loh ini ternyata ya. Pantesan kalau ibu-ibu berarti nggak nyembunyiin uang Pak Tongam. Pak Tongan membuka cita-cita laki-laki. Ya, jok aja. Jadi contohnya kita punya tabungan, ATM-nya di istri, tapi mobile banking kita punya. Nah, itu juga ya Pak ya, Pak Pambudi. Iya Pak, ya Pak. Kita buat uang emergency Pak, takutnya habis Pak. Uang emergency. Oke, terima kasih Pak Tongam. Waktunya udah sampai jam 21.17 ya, udah lewat. Terima kasih paparannya untuk Pak Tongam untuk terkait dengan fintech ilegal, dari mulai ada terjadinya fintech terus kemudian sampai apa yang dilakukan oleh Pak Tongam dengan timnya di OJK terkait dengan fintech
ilegal sampai yang fintech yang legal 103, terus kemudian 3784 yang ilegal, terus kegiatan-kegiatan dilakukan mulai dari pemblokiran, kemudian ganti nama, ganti mungkin ganti websitenya atau semacam penempatannya di mungkin di Facebook, Instagram dan sebagainya. Terus kemudian tip and triknya buat kita semuanya terkait dengan pinjol. Terima kasih untuk paparannya Pak Tongam. Mungkin ada tambahan Pak buat kami, satu kata, dua kata supaya kami semua hati-hati terhadap pinjol itu Pak. Silakan Pak Tongam. Ya, terima kasih Pak Pambudi. Jadi kami terima kasih sekali atas undangan dari Bapak Ibu di sini dari Konus, dan kami yakin dengan diskusi kita hari ini tidak akan ada anggota Konus yang terjebak pinjol ilegal. Amin, amin. Itu yang kami harapkan. Jadi kami tentu harapkan peran serta masyarakat. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat tadi ya. Mohon maaf Bu ya, Bapak. Saya terima kasih sekali atas pertemuan ini. Demikian, terima kasih Pak. Sama Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya bisa live Bu ya, Bapak ya? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pak, Terima kasih. boleh di-share Pak yang tadi materinya biar kita Boleh, Pak, share ke boleh. teman-teman yang lain. Boleh, Pak. Hati-hati. Mohon maaf Pak Tongam Tobing, boleh foto bareng dulu ya Pak Yudi ya? Oh, Foto untuk kalender dokumentasi. untuk Iya. kalender 2023 Pak. 2024 Pak. 2024. Oh. Agenda. Oke Pak, silakan Pak. Ya, dalam hitungan 3 ya. Mohon izin. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya live. Terima kasih. Salam Terima sehat. kasih Pak. Pak Tongam. Yes. Oke, mungkin Kak Seto sebelum ditutup, ya Pak Budi, Bu Adriani. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tongam. Jadi saya kira kita jadi murid yang sangat beruntung mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan saya akan membatalkan niat untuk pinjam online. Karena sudah banyak menawari, wah nanti buat belanja-belanja nanti nggak bisa nyicilnya, malah saya tahu-tahu melakukan perbuatan nekat. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Kak Yudi yang selalu kreatif menampilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Terima kasih. Kak Prof, ya maaf Kak Prof maksud saya. Oke, Bu Adriani dan Pak Budi silakan tutup. Silakan Pak Pambudian yang nutup, silakan Pak Pambudi. Begitu. Oke. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya malam ini sesi tadi fintech ilegal. Terima kasih. Mohon maaf bila kami sebagai host dengan Bu Adriani kekurangannya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Kak Prof. Kita Terima kasih Pak Yudi, Bu Adriani, Pak Budi, Bu Erni, Pak Pak Pambudi, Paulus, Bu Adriani. Pak Roni, terima Pak Roni, kasih, Pak Surabaya. Paulus, Rani. Bu Dede, Ya, sukses terima ya. kasih Berarti semuanya. silakan. Pak Seto, terima kasih. Ya. Kak Seto, teman-teman Konus Jakarta mau silaturahim ke Panjenengan. Ini mau Oke, siap, monggo, kapan aja. Nji. nanti diatur Berni jadwalnya gitu ya. Ya, siap, baik. Siap. Terima kasih, Kak Selamat Seto. malam. Terima kasih banyak. Terima Ya, Berni. Saya pamit live ya. Ya, Ya, silakan. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu Erni. sukses. Ya. Terima kasih banyak. Suksesin.